surga di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali ada berkumpul bersama dengan umat-Mu di Lintong Lehota ini untuk beribadah kepada Tuhan. Buat hati kami Tuhan semakin mencintai-Mu, semakin merindukan-Mu, mengutamakan Tuhan. Dan waktu-waktu yang singkat ini kami lakukan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Biar Roh Kudus pimpin kami urapi kami. Terima kasih Roh Kudus, berkarya Roh Kudus di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar sinar kemuliaan-Mu dinyatakan, urapan-Mu turun dalam ibadah kami. Urapi semua para pelayan melayani, urapi hamba-Mu. Ibu Gembala sidang kami juga menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kerohanian kami Tuhan penuhi. Apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami gereja melihat zaman ini. Supaya kami Tuhan tidak tersesat. Supaya kami tergembala dengan firman-Mu. Kami menjadi domba-domba yang dituntun kepada seluruh kehendak Tuhan. Terpujilah Kau Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang mengurapi, memimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kami bersatu hati menghancurkan menolak setiap pekerjaan setan kuasa kegelapan yang mencuri konsentrasi kami beribadah, mengintimidasi, mengatakan lepaskan dua kali ini, lepaskan setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus bekerja berkarya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami akan datang menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hanya dalam Yesus, hanya dengan Yesus tenanglah jiwa kita. Di tengah badai kehidupan, masalah yang terjadi sekarang dihadapi dunia ini, mari bawa hidup kita mendekat kepada Tuhan. Hanya bersama Tuhan kita bisa aman. Haleluya. Tuhan mendengar setiap seruan kita yang datang menghampiri mata kata kudus dan menambah kita. Bapa seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari Tuhan Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita bawa hati kita menyembah Dia. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah kegelapan, lewat lemah kegelapan, Kau temani aku. Roh bekerja, Roh bekerja untuk kebaikanku. Kuasa dari Tuhan Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati,
Tuhan yang berulang, ku kan tetap bersamamu. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Apakah kau lihat, kau ada di sini, aku bilang hati, melihat Tuhan yang berulang, bukan tetap bersamamu, Bapa. Semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat suara sama Tuhan. Bapa, ku datang. Oh, Bapa, kau mendengar semua hatiku, yes Lord. Tak pernah kau lepas dari kasih lewat kau temani aku Tuhan, kau temani Roh bekerja, Roh bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Apakah kau lihat, kau ada di sini, untuk bilang hatiku, melihat Tuhan yang berulang, bukan tetap bersamaku. Mengalir kuasa, mengalir rindukan buka hati, biar kuasanya mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Kau ada di sini, membimbing hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tetap bersamaku. Mengalir kuasa, kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, kau ada di bersamamu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, kau ada di sini. Haleluya. Ayat Tuhan, bukan tetap bersamamu. Katakan akan mengalir kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, kau ada di sini, memulihkan hati, daya duka yang terluka, bukan tetap bersamamu. Bapa bukan tetap bersamamu, bukan tetap bersamamu. Haleluya. Oh, salam pertama yang
Bertahan kepada Yesus sepanjang Dia menguatkan kita. Dialah yang bisa memulihkan hidup kita. Oh, kami butuh kuasa dari surga, kekuatan kami dari kasih sempurna yang memulihkan kita, supaya kita sanggup mengampuni oleh bersalah kepada kita. Bersama angkat tanganmu dengan lakukan kata-kata kuasa dan kepala Semua siapa suara-suara puji Tuhan.
Amin. Yang siap katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar sukacita surga itu mengalir dalam hidup kita. Kalau sukacita dunia ini sementara, tapi sukacita surga dari Tuhan, itulah yang menjadikan hidup kita mengalir dari kehidupan yang bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukacita-citamu mengalir dalam. Haleluya semua. Tepuk tangan. Sukacita mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Aku sukacita melimpah kasih. Di setiap waktu, sabar sukacita ada sukacita. Lagi semangat lagi. Sukacita mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Aku sukacita melimpah. Mengalirlah oleh sukacita. Di setiap waktu, sabar sukacita akan mengalir. Lihat masih banyak beban ini. Apa bebannya? Beban utang berapa triliun? Haleluya. Saudaraku, apa beban-beban dalam hidup kita? Kalau kita datang kepada Tuhan, semua akan diberi kemenangan kekuatan. Amin. Ayat itu kalau nggak sekarang bisa bebaskan hatinya, bebaskan tubuhnya untuk memuji Tuhan. Bagaimana kita bawa pulang kemenangan itu? Untuk itu raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Bisa semua menari bagi Tuhan. Semua siap? Ketika mengatakan mengalir 3 kaki kanan, mengalir bersamamu ke kiri, bersuka di dalammu. Bisa ya? Iya, kami aja yang gendut-gendut bisa, apalagi yang lasi-lasi. Semua, mari saya mau ajak kita semua bersuka cita. Haleluya. Lakukan ibadah ini dengan semua kepada Tuhan. Suka cita mengalir kanan. Oh yes, yes, yes. Aku suka cita melimpah. Mari menari suka hati. Sabar di setiap waktu, sabar suka. Lebih lagi, siapa kita bisa bersuka? Katakan suka citanya.
yang kuat katakan sorakan haleluya 3 kali. Haleluya! 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 Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita hidup. Amin. Haleluya. Mari lagi sorakan kemenangan kita. Sorakan pujian bagi kemuliaan kekudusan Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai. Hai umat Tuhan, tinggikan agungkan Dia, kuduskan Tuhan kita. Haleluya. Coba. Bersorak-sorak haleluya Tuhan. Amin. Puja bersama kasih-Nya.
pangeran yang dahsyat. Amin. Musuh-musuh kita harus dikalahkannya. Maka kita menjadi orang-orang menang, orang-orang merdeka karena Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk firman Tuhan. Tuhan merenungkan setiap hati kita. Kita persembahkan kepada Dia. Bukan hanya tubuh yang hadir di dalam setiap ibadah, tapi hati yang benar-benar haus lapar akan Tuhan. Maka kita akan melakukan ibadah kita dengan rasa hormat dan takut kepada-Nya. Haleluya. Katakan, Tuhan, inilah rinduku. Inilah biar aku berikan hatiku, hidupku kepada Tuhan untuk menyenangkan. Kalau kami sudah berkenan kepada firman Tuhan, seperti ngomong-ngomong sedang kami sebelum yang lalu dalam ibadah-ibadah malam, perkenanan kepada Tuhan adalah kunci mujizat pertolongan Tuhan. Tidak rugi kami kalau menyangkal diri, kalau bawa hidup untuk berkenan kepada Tuhan, setul firman Tuhan. Walaupun daging dimatikan, daya daging hawa nafsunya dimatikan, roh kami akan hidup. Maka kami akan menerima kelimpahan dalam segala hal di dalam Yesus. Inilah rinduku senang hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku Mari Tuhan, katakan rindu kemana-mana.
tingkat hatiku, dan jiwa dan Tuhan, dan kami persembahkan hidup kami di dalam di hari-hari pimpin aku Tuhan, pimpin aku Tuhan, pimpin aku Tuhan, pimpin aku Tuhan, oh pimpin aku, pimpin aku Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau yang membimbing kehidupan kami, Engkau yang menopang, Engkau yang menolong. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi setiap kami, mengendalikan setiap hati, menguasai setiap pikiran, menguasai ruangan ini ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ini masih ada kosong di tengah, 2 kursi lagi. Mari yang di belakang boleh pindah supaya semua bisa mendengar firman dengan baik ya. Isi di depan. Ini masih ada. Ini anak muda. Sini. David boleh di sini. Siapa? Si Ever boleh pindah ke depan. Ya. Masih kuat. Nah, supaya bisa konsen semua mendengar firman. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Nah, luar biasa saudara. Setelah berapa bulan ini kita nggak ibadah di tempat ini ya. Baru kali ini saya bisa berkumpul bersama dengan jemaat Lintong. Sesudah beberapa bulan, walaupun kita ibadah lewat online, minggu yang lalu Pak Gembala, tetapi hari ini saudara saya bisa melihat semua wajah dan semua hadirnya, tidak ada yang tidak hadir, puji Tuhan. Hari-hari ini saudara harus kita lebih setia lagi mengiring Tuhan. Selagi masih ada waktu, tidak selamanya lagi ada waktu saudara. Gak tahu kita seperti yang dibilang Well tadi, gak tahu kita berapa lama lagi kita ini bisa beribadah kumpul seperti ini. Jadi selagi masih ada kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya, sangkal diri saudara untuk bangun di pagi hari beribadah kepada Tuhan. Mari semangat semua, bergairah. Sesungguhnya perlindungan kita di hari zaman sekarang ini hanya Tuhan, hanya hadirat Tuhan. Makanya saya ambil tema pada hari ini, hadiratnya sanggup mengendalikan segala sesuatu. Nah saudara kekasih, hanya lewat hadirat Tuhanlah kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Roh apa yang sedang berkecamuk di sekeliling kita, entahkah itu roh antikris, itu entah roh dunia, entah roh arwah, entah roh setan mana, entah roh keangkuhan, kesombongan, itu semuanya hancur hanya di dalam hadirat Tuhan. Itu semua bisa kita kalahkan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan seorang yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Seorang pejabat, tetapi dia orang yang cinta kepada Tuhan. Ya, kita belajar saudara, mulai dari
pasal yang pertama, nanti selanjutnya boleh kita belajar kapan-kapan. Tidak sempat ini tentunya hari ini kita belajar. Kitab Nehemia. Nehemia pasal pertama ayat yang ketiga. Silakan dibaca. Ibu Dosma tolong silakan dibaca. Nehemia 1 ayat 3. Firman Tuhan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, ini saudara, kata Nehemia di sini, ini kitab Nehemia. Nehemia ini pada saat ini mereka ada dalam buangan, mereka ada dalam tawanan. Jadi pada saat Nehemia punya beban untuk membangun tembok yang terbakar itu, yaitu tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah hancur. Pada waktu itu Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Jadi belum dia menjadi pejabat, ya, masih juru minuman raja. Artinya seorang pembantu raja, ya, yang siap melayani raja kapan dibutuhkan oleh raja. Jadi berarti dia seorang pembantu di rumah raja. Tetapi pada waktu itu saudara, Israel ada dalam buangan, ada dalam tawanan, ya. Jadi ingat, bangsa Israel, umat pilihan itu, karena memberontak kepada Tuhan, juga dibuang Tuhan dari hadapannya. Berulang-ulang ini saya tegaskan, bangsa Israel adalah umat pilihan karena janji, ya, karena janji. Tetapi ketika mereka berulang kali memberontak kepada Tuhan, mereka juga dibuang oleh Tuhan. Maka pada zaman Nehemia ini, bangsa Israel adalah orang tawanan, orang buangan di negeri itu pada saat itu, ya. Jadi mereka bukan hidup di bangsa mereka, tetapi mereka menjadi tawanan dan menjadi buangan. Dan tembok Yerusalem pada saat itu sudah runtuh, sudah roboh, dibakar oleh musuh mereka. Karena apa? Karena pemberontakan mereka. Makanya jikalau batang asli itu tidak disayangkan oleh Tuhan, lebih-lebih lagi kita diselamatkan karena anugerah, diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, diselamatkan karena kasih karunia. Kita dicangkokkan kepada batang asli itu. Kalau kita tidak menghargai kasih karunia itu, kalau kita tidak menghargai anugerah itu, kita juga bisa dibuang, saudara kekasih. Bangsa Israel aja dibuang, apalagi kita, saudara. Jadi ada banyak anak Tuhan, karena keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu bukan perbuatan baik, tapi anugerah Tuhan semata-mata. Dia tidak mengerjakan keselamatan itu, dia tidak menghargai keselamatan itu, dia tidak mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi sudah kasih menyepelekan kasih karunia Tuhan, bermalas-malasan untuk datang kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini Nehemia, apa kata Nehemia, saudara, ya? Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, dikatakan di sini, saudara, terhindar dari penawanan, ya. Tetapi terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar. Ada dalam kesukaran besar. Sama mungkin seperti halnya yang kita alami pada pandemi COVID pada tahun ini. Terhindar dari maut, tidak kena wabah, ya, tidak sakit penyakit COVID, tidak terpapar, ya, masih sehat dan kuat. Tetapi banyak orang, saudara kasih, menjadi tawanan di dalam ekonomi. Ada banyak ekonomi orang sekarang yang hancur-hancuran. Orang-orang kaya sekalipun banyak yang bangkrut, saudara. Perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang tutup. Jadi kalau kita jemaat di Litong di Huta ini masih diberikan Tuhan karunia menikmati berkat pada saat ini, itu bukan waktunya kita malah lenggang kangkung, tetapi semakin merendahkan diri di kaki Tuhan.
Sungguh Tuhan itu baik dan luar biasa. Sungguh pemeliharaannya ajaib dan luar biasa. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ini saudara kasih Nehemia berkata, tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lalu saudara kekasih, tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Mustahil mereka keluar dari masalah itu. Gak mungkin. Gak mungkin lagi keluar. Sudah terbakar temboknya. Sudah hancur semuanya. Gak mungkin lagi dibangun kembali. Tidak ada harapan itu. Itu sangat perkara yang sangat mustahil. Tetapi Nehemia saudara kekasih, ayat 4. Ayat 4. Silakan dibaca ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selalu. Oleh Nehemia berita itu, apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah. Saudara, apa yang dinangiskan oleh Nehemia? Kenapa Nehemia menangis? Kenapa dia bersedih? Kenapa dia mengambil keputusan untuk berpuasa? Sesungguhnya tangisan dari Nehemia, kesedihan Nehemia bukan menangisi dirinya sendiri. Ini bedanya nangis anak-anak Tuhan zaman sekarang ini dengan nangis Nehemia. Kalau anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, dia menangisi dirinya sendiri. Menangisi ekonomi yang menurun, menangisi rumah tangga yang kacau, menangisi sakit penyakit yang ada, menangisi saudara penghasilan yang tidak meningkat, malah merosot saudara, menangisi karena dia dilukai orang lain, menangisi karena dia disakiti orang, karena dikucilkan oleh orang, karena tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi tangisan Nehemia beda. Beda tangisan Nehemia. Nehemia tidak menangisi itu semuanya. Tetapi tangisan Nehemia adalah karena keruntuhan tembok Yerusalem. Bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Waktunya anak-anak Tuhan sekarang tidak cukup hanya menangisi diri kita sendiri. Tapi waktunya kita bangkit. Menangisi kota kita, saudara. Yang sudah terbakar, tembok kebenaran tidak ada lagi. Tembok kebenaran tidak ada lagi berdiri di kota kita. Tembok kebenaran tidak berdiri di bangsa kita. Tembok kebenaran tidak berdiri di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang harus kita tangisi. Bukan masalah perkara-perkara lahiriah. Dunia ini akan sirna, akan lewat semuanya. Semua itu akan binasa. Semua itu akan kita tinggalkan. Tetapi tangisan kita, saudara, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kalau Tuhan datang bagaimana? Kalau antikris memerintah bagaimana? Bagaimana seisi rumah kita? Sudahkah siap akan hal itu? Sudahkah keluarga kita siap akan hal itu semuanya? Sudahkah kota kita siap akan hal itu? Ini yang kita tangisi seperti Nehemia, saudara. Nehemia menangisi kehancuran tembok Yerusalem. Jadi bukan dirinya sendiri. Bukan ekonominya yang terpuruk yang dia tangisi. Bukan orang-orang yang melukai hatinya yang dia tangisi. Tetapi yang ditangisi oleh Nehemia karena kehancuran tembok Yerusalem. Saudara, sungguh luar biasa Nehemia ini. Nehemia pada saat itu, saudara, dia sebenarnya tidak ada sakit secara diri sendiri. Dia kan tinggal di istana raja. Istana orang kafir. Orang penyembah berhala. Ya, kalau secara jasmani, tentunya dia enak-enak menikmati santapan raja. Dia tinggal di istana. Tetapi dia tidak puas menikmati hanya hidangan raja. Dia tidak puas hanya menikmati kesenangan daging. Tetapi dia sangat bersedih hati. Karena Yerusalem, umat pilihan itu sudah hancur. Tembok kebenaran tidak ada lagi di sana, saudara kasih. Oleh karena mereka dibuang oleh Tuhan. Itulah yang ditangisi oleh Nehemia. Dan tangisan Nehemia bukan hanya sekedar duduk menangis bersedih, tidak. Tetapi Nehemia mengambil keputusan doa dan puasa. Saudara kasih dalam nama Yesus, puasa sangat
menurunkan mujizat. Doa memang dijawab oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali doa dan puasa. Tidak capek-capek orang menyangkal diri mati-matian berpuasa kalau tidak ada kuasa di dalam puasa itu. Ada yang luar biasa kuasa di dalam puasa. Jadi kalau doamu sepertinya tidak sampai-sampai datang jawabannya, coba latih dulu berpuasa. Puasa 3 hari, udah lulus 3 hari, tingkatkan 7 hari, tingkatkan 21 hari, tingkatkan 40 hari puasa, saudara. Ya, nggak apa-apa buka, setiap sore buka, lanjut besoknya, buka, lanjut besoknya. Lakukan sendiri, tidak harus diperintah oleh orang lain, saudara. Ini yang sering saya lakukan, saudara, menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap masalah. Kalau sepertinya ditantang saya akan keadaan itu, saya puasa, saudara. Ya, jadi saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, ada harga yang dibayar. Katakan dulu, ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, ada harga yang dibayar. Untuk seseorang untuk menjadi pintar di sekolah, ada harga yang dibayar. Dia belajar mati-matian. Untuk sukses di dalam pekerjaan atau dalam bisnis, ada harga yang dibayar. Dia bekerja ulet, dia bekerja mati-matian, dia menghemat secara luar biasa, dia menahan segala keinginan-keinginan dagingnya untuk boleh dia berhasil supaya dia sukses. Jadi tidak terjadi begitu aja, ya, tidak terjadi begitu aja, saudara. Seseorang yang mau berhasil di dunia ini harus dia banting tulang, kerja keras, menggunakan waktu yang ada, menghemat, saudara, tidak menghambur-hamburkan uang, saudara. Kalau dia mau berhasil untuk kerajaan sorga, jarang orang melakukan. Untuk berhasil menggenapkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, walaupun semua adalah kasih karunia, walaupun semua adalah anugerah, tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Bayar harga. Bayar harga dengan cara apa? Dengan menyangkal diri. Bangun di pagi hari, sangkal diri lebih awal untuk tidak menikmati tidur yang nyenyak. Bangun di pagi hari untuk mencari Tuhan. Sangkal diri menahan haus, menahan lapar, tidak makan, tidak minum, supaya pikiran boleh konsentrasi hanya kepada Tuhan. Menahan segala keinginan yang berkaitan dengan daging. Berpuasa hal-hal tertentu untuk tidak melakukan kesenangan daging. Apa itu? Banyak hal, bukan hanya makan minum. Misalnya kalau kesukaan kita menonton, ya, kalau memang itu sangat kesukaan kita, misalnya nonton sinetron, puasa, berhenti untuk tidak menonton sinetron demi berfokus kepada Tuhan. Ini juga puasa, saudara, ya. Jadi puasa itu menurunkan kuasa Tuhan. Jadi kalau termasuk saudara kasih, kalau mengalami masalah-masalah yang besar, entah dalam rumah tangga, entah dalam perekonomian, entah dalam sakit penyakit, coba dulu berpuasa, saudara. Coba berpuasa, sangkal diri, puasa, dan di dalam puasamu itu doa dengan berkemenangan. Tidak tembus 1 hari, lanjutkan 3 hari. Tidak tembus 3 hari, lanjutkan 7 hari. Tidak tembus, saudara, lanjut 21 hari. Lihat, saudara kasih, sorga akan terbuka, saudara. Keajaiban akan terjadi, mujizat akan terjadi. Hal-hal yang tidak masuk akalmu akan dikerjakan oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak terpikirkan olehmu, yang tidak mungkin lagi terjadi, akan Tuhan kerjakan itu, saudara kekasih. Jadi ada bayar harga. Tidak terjadi spontan, saudara. Ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, ya. Jadi Nehemia di sini, saudara, benar-benar dia sudah kasih menahan diri, berpuasa. Berpuasa untuk apa? Untuk mencari
mencari hadirat Tuhan. Jadi puasa berhenti berdoa tidak mendatangkan sesuatu. Puasa harus mencari hadirat Tuhan. Harus benar-benar mencari hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Itu bukan semboyan. Itu bukan hanya teori, tetapi itu fakta yang sudah saya alami secara pribadi. Hadirat Tuhan itu sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak sanggup kita kerjakan. Hal-hal yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Kalau kita sudah capek menjalani hidup ini, sudah lelah kita, segala macam cara sudah kita kerjakan, saudara. Entah untuk menasihati seseorang supaya berubah, entah untuk perekonomian sudah bangkit, entah untuk apa saja. Coba cari hadirat Tuhan. Lebih lagi, saudara. Lebih lagi, lebih dalam. Cari hadirat Tuhan, masuk kepada keintiman. Apalagi kita kalau bergumul tentang pertobatan orang tertentu, misalkan sebagai istri, ya, karena di sini semua hampir 90% jemaat ibadah Selitong di hutan, ya, masih pergumulan tentang suami, ya, masih ibu-ibu semua di sini yang taat kepada Tuhan. Coba saudara, berhenti hanya menasihati, berhenti hanya berkata-kata, berhenti hanya menegur marah-marah, berhenti hanya menuntut, tetapi coba ambil waktu lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu peperangan di dalam doa. Hadirkan hadirat Tuhan di rumah. Hadirkan Tuhan bekerja di rumah. Biarlah kuasa sorga yang mengerjakan, saudara kekasih. Seseorang yang dibelenggu oleh setan, kata-kata tidak akan mempan, nasihat tidak akan mempan. Tetapi ketika api Tuhan turun, saudara, belenggu-belenggu itu akan dibakar. Belenggu-belenggu itu akan hancur, saudara kekasih. Tidak akan tahan belenggu setan itu di rumah kalau api Tuhan menyala di rumah kita. Nyalakan api itu, saudara. Nyalakan api Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara mengundang hadirat Tuhan, miliki roh penyembahan yang lebih lagi, saudara. Masuk ke level yang lebih tinggi. Jangan hanya puas sekedar menyembah tanpa kau nikmati kehadiran Tuhan. Rasakan realita Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan di rumah kita, saudara. Itu yang mengubah situasi. Itu yang mengubah segala keadaan, saudara kasih. Berhenti hanya berbantah-bantah di rumah. Berhenti hanya berselisih. Tetapi waktunya, saudara, cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Dengan sepenuh hati. Cari wajah Tuhan, saudara. Nah, haleluya. Haleluya, saudara. Jangan puas, saudara kasih, jalani hidup setiap hari tanpa hadirat Tuhan. Jangan puas, saudara, hanya cukup makan dan minum. Jangan puas hanya diberkati secara ekonomi. Jangan puas hanya rumah tangga suami sudah baik. Tetapi saudara kasih, biarlah kepuasan kita kalau hadirat Tuhan turun di rumah. Hadirat Tuhan memenuhi seisi rumah kita, saudara. Itulah saudara kasih yang membuka tingkap langit di sorga. Awan gelap yang ada di udara sanggup ditembus oleh hadirat Tuhan. Bagaikan pedang yang menusuk awan tebal ini, sehingga doamu tembus ke sorga. Jadi jangan puas hanya sekedar berdoa. Ketika doamu tidak dijawab, jangan berhenti berdoa. Jangan katakan ya udahlah, orang lain yang mungkin itu yang mengalami jawaban doa, kalau aku enggak. Orang itulah itu, aku tidak. Tuhan tidak pandang bulu. Semua manusia adalah ciptaannya. Semua yang sudah ditebus darahnya, dikasihinya. Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih, saudara. Hanya membedakan sikap hati kita yang membedakan. Tuhan tidak pernah membedakan siapapun. Sikap hati kita yang membedakan, saudara. Respon kita kepada firman yang membedakan. Tindakan kita kepada firman yang membedakan. Ketaatan kita kepada firman yang membedakan, saudara. Jadi bukan pada dasarnya Tuhan yang membedakan siapapun.
dulu engkau berharga di mata Tuhan. Katakan pada kiri kanan. Enggak usah bersentuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan juga, saya juga berharga di mata Tuhan. Saya juga berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau berharga, gak perlu putus asa. Orang yang putus asa menjalani hidup, itulah yang tidak sadar bahwasannya dia berharga di mata Tuhan. Setiap kita unik di hadapan Tuhan. Siapapun kita unik, ya. Ada hal-hal yang istimewa di dalam setiap orang. Makanya kita nggak pernah boleh menempelkan siapapun. Setiap kita unik di hadapan Tuhan. Kalau kita kembangkan apa karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, pasti kita menjadi orang yang berbahagia. Kenapa seseorang tidak berbahagia menjalani hidup? Karena dia ingin seperti orang lain, tidak ingin seperti dirinya. Ingin seperti orang lain, selalu bercermin dia kepada orang. Si Anu udah begini, aku begini. Si Anu begini, aku begini. Dia tidak pernah bercermin kepada firman. Bercerminlah kepada firman. Siapa dirimu menurut Alkitab? Siapa dirimu menurut firman Tuhan? Kalau engkau tahu siapa dirimu menurut firman Tuhan, engkau adalah orang yang paling berbahagia di dalam mengiring Tuhan. Amin. Jadi kalau saya saudara tidak pernah istilahnya apa namanya itu ya, mau hebat kali orang atau bagaimana kali orang saudara, lalu saya jadi ciut atau cemburu, enggak ya. Ya itulah takaran yang diberi Tuhan bagi dia. Takaran bagi saya seperti ini ya. Tinggal saya gali firman. Saya gali firman. Di mana missnya, di mana kurangnya aku, ya. Di mana lemahnya aku. Ya. Di mana kelalaianku. Gali firman Tuhan saudara kasih, ya. Jadi hadirat Tuhan itu, perhatikan ini. Hadirat Tuhan itu sanggup menembus awan gelap yang ada di udara di atasmu. Hadirat Tuhan sanggup menembus awan yang bagaikan tembaga di atasmu, sehingga tertutup langit selama ini. Tertutup bagi perekonomianmu, tertutup bagi kesehatan, tertutup bagi rumah tangga, semuanya tertutup. Hadirat Tuhan sanggup menembusnya. Makanya raih hadirat Tuhan sampai kau dapat. Jangan puas sebelum engkau menang berdoa minimal 1 jam setiap hari. Minimal. Kalau berdoa 1 jam 1 hari, itu hanya supaya jangan jatuh pada pencobaan. Hanya supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Tetapi supaya meraih hal yang lebih besar dari Tuhan. Lebih dalam lagi. Tingkatkan lagi. Lewati 1 jam. Kalau mau peperangan, lewati 1 jam saudara. Jadi kalau berdoa itu jangan terburu-buru. Orang yang cinta hadirat Tuhan jangan terburu-buru berdoa. Kalau pekerjaanmu mendesak banyak, harus terburu-buru bekerja. Bangun lebih awal. Tapi kalau memang saudara kasih, misalnya menurutmu agak santai, udah kelamaan tidur misalnya, ya nggak apa-apa saudara. Tapi jangan keterusan gitu. Sekali-sekali Tuhan mengerti kalau keadaan kita sangat melelahkan ya. Misalnya kita udah tidur jam 2 ya, harus bangun agak siang, ya tetap aja berdoa saudara ya. Sudah nampak matahari baru bangun, ya tetap berdoa saudara. Cari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang kau kerjakan. Mungkin menurut kita, nanti kalau aku berdoa gak ada lagi waktu, mau kerjakan ini lagi kerjakan itu. Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, seringkali kita terbentur dan kecewa. Tetapi ketika kita meraih hadirat Tuhan, jalan-jalan terbuka, hal-hal yang tidak masuk di akal di pikiran kita dikerjakan oleh Tuhan saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Nehemia. Jadi saya minta jemaat di sini, karena udah dewasa saya lihat semua di sini, tingkatkan kedua dan puasa. Jangan hanya berdoa, latih diri berpuasa, saudara. Memang gak enak puasa itu. Siapa bilang enak? Menyangkal diri itu gak enak, ya. Apalagi seringkali terjadi kan di saat puasa,
ada aja yang menawarkan makanan yang enak. Jadi kalau yang doyan makan, sayang kali gak dimakan nih. Nah gitu ya. Tapi sadar diri, saudara, tahan selera, ya, tahan selera, ya. Sebisa mungkin saudara hindari keramaian, ya kalau masih bisa. Kalau sambil bekerja ya bekerja, nggak apa-apa. Tetapi bisa bekerja sambil berpuasa. Cari hadirat Tuhan, saudara. Ayat yang kelima. Lanjut ayat kelima. Nehemia 1 tadi. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nah, kita lihat di sini, Nehemia sangat percaya Tuhan maha besar dan maha dahsyat. Jadi ini dulu, kenapa kita nggak bergairah berdoa? Karena kita nggak percaya ada pertolongan Tuhan. Karena menurut kita doa itu hanya rutinitas. Doa itu hanya sekedar tradisi. Ini sangat membosankan. Kenapa Nehemia bisa menang berdoa? Karena dia sangat percaya Tuhan itu maha besar. Bukan hanya di lidah bibir. Ada banyak orang berkata-kata hanya di bibir. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang maha kuasa. Tapi prakteknya dia tidak melakukannya. Ketika dia sakit, pergi ke dukun. Ketika hilang barangnya, pergi ke dukun. Ya. Ketika ada masalah, pergi ke kuburan, saudara. Ya. Melakukan ritual-ritual ini dan itu. Tapi perkataan Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Dia yang maha kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau berdoa memang, wah, luar biasa terlaten kata-katanya itu. Seperti dia dekat sekali kepada Tuhan. Tapi prakteknya, ketika dia putus asa menghadapi masalah, putus asa. Ketika dia ada tantangan dihadapinya, dia kecewa. Ketika dia doanya tidak dijawab oleh Tuhan, saudara kekasih, oh dia mengambang. Ketika ada persoalan-persoalan, dia menangis menjerit-jerit. Bukan menangis karena berdoa. Tetapi Nehemia tidak. Di dalam kesukaran yang sangat besar itu, Nehemia sangat percaya. Dia Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang maha besar. Jadi dia nggak ada alasan untuk panik dan untuk takut gitu, ya. Tidak ada alasan, saudara. Tetapi percaya Tuhan dahsyat dan luar biasa untuk sanggup menolong saudara kekasih. Nah, kita lihat di sini, saudara. Nehemia percaya juga akan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan setia menggenapi janji-janjinya, saudara. Nah, tentunya Nehemia ini rajin membaca hukum Taurat, membaca firman Tuhan pada saat itu, saudara. Ya, kenapa dia tahu mengucapkan setiap janji Tuhan itu kepada Tuhan? Karena dia kuasai firman. Jadi ketika kita punya masalah, apa yang mau kita utarakan kepada Tuhan? Hati kita kosong akan firman Tuhan. Hati yang biasanya kosong akan firman, ketika masalah itu datang, gampang dia stres, gampang dia kecewa, gampang putus asa karena kosong. Kalau hati sudah berisi firman Tuhan, saudara, ketika ada masalah, firman Tuhan itu langsung muncul. Langsung muncul. Misalnya kita udah sangat tertekan, aduh, gimana lagi, udah buntu. Pikir udah buntu, gak tahu lagi jalan keluar apa masalah yang kita hadapi ini. Udah buntu pikiran. Firman langsung muncul. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti di balik ini ada rencana Tuhan. Tuhan, apa rencana? Tuhan, kenapa ini terjadi? Ya, jadi langsung dia connect dengan Tuhan. Bukan dia pakai pikirannya sendiri. Setiap dia menghadapi masalah, dia langsung bertanya kepada Tuhan, saudara kekasih, ya. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Nehemia sangat percaya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan dikatakan, saudara, Nehemia percaya bahwa Tuhan menggenapi janjinya terhadap orang yang mengikuti perintah-perintah. Seringkali banyak anak-anak Tuhan mengklaim janji Tuhan, tetapi saudara kekasih, hukum-hukum Tuhan dia tidak mau kerjakan. Perintah-perintah Tuhan dia tidak mau lakukan. Tetapi janji Tuhan dia tuntut. Tetapi kewajiban kepada Tuhan dia tidak pernah kerjakan. Apa yang harus bagiannya untuk dikerjakan, dia tidak pernah mau lakukan. Dia hanya mau tuntut janji Tuhan. Nah, Nehemia sangat yakin janji Tuhan itu digenapi bagi mereka yang taat kepada firman-Nya.
Makanya taati firman Tuhan. Taati hukum-hukum Tuhan. Kalau kata Tuhan kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, harus berdoa, sekali dia berdoa. Kalau kata Tuhan harus beribadah, ya beribadah. Ya, kalau kata Tuhan kita harus bayar persepuluhan, bayar percis. Percis seperti yang dikatakan Tuhan. Bayar kepada Tuhan. Kalau kata Tuhan jaga kekudusan, ya jaga kekudusan. Jangan kompromi kepada kegelapan. Jangan kompromi kepada berhala-berhala, saudara. Kalau kata Tuhan seperti itu, lakukan. Tuhan pasti setia melakukan janjinya bagi mereka yang taat akan hukum-hukum. Amin, saudara. Amin. Jangan takut kepada manusia. Ya. Gak ada orang melihat di sini. Gak perlu orang sama kita. Penilaian Tuhan yang perlu. Tuhan ada di mana-mana. Amin. Dimanapun kita bersembunyi ada Tuhan. Tidak ada teman segereja kita di situ. Tuhan ada di situ. Melihat semua sikap hati kita. Nah, ini yang dipercayai Nehemia, saudara. Harus setia mengikuti perintah Tuhan. Setia. Arti setia di sini tidak sekali. Seringkali kita melakukan firman Tuhan itu sekali. Udah aku lakukan sekali. Ketika aku lakukan gak terjadinya, itu namanya gak setia. Apapun yang terjadi, biarlah prinsip kita seperti Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Kalau Tuhanku bisa melepaskan aku dari perapian yang menyala-nyala yang dibuat oleh raja, biarlah Tuhan melepaskan aku. Tapi sekiranya Tuhan tidak melepaskan aku tidak akan mau menyembah berhala itu. Dia mau dicemplungkan kepada perapian itu. Harus seperti itu, saudara. Sekiranya Tuhan pun belum menjatuh aku, walaupun aku sudah setia melakukan firman Tuhan, terserah Tuhan. Penting bagianku kerjakan. Jadi jangan lakukan sekali dua kali langsung tidak terjadi, langsung tahu aja udahlah, udah aku lakukan yang nggak terjadinya. Enggak. Lakukan dengan taat dan setia. Maka lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, saudara kasih. Ya, kita lihat saudara, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 nanti baca sendiri di rumah. Kalau kita baca semua nanti gak sempat, baca sendiri di rumah. Dikatakan saudara, Nehemia 1 ayat 6 sampai 11 dikatakan Nehemia mencari wajah Tuhan siang dan malam. Siang dan malam, saudara. Jadi bukan sekali. Ya. Jadi sudah tepat saudara kasih dalam penggembalaan kita. Kita doa pagi-pagi setiap hari, ya. Malam-malam kita ibadah bersama. Itu bagian daripada mencari wajah Tuhan. Siang dan malam. Siang dan malam mencari wajah Tuhan. Nehemia berdoa siapa untuk bangsanya. Nehemia berdoa siapa untuk hamba-hambanya. Jadi dosa melakukan doa siapaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya. Dia adalah umat Tuhan, memiliki beban untuk pemulihan bangsa kita. Lihat kondisi bangsa kita, saudara. Masalah kompleks yang terjadi di bangsa kita, saudara. Bukan satu, bukan dua masalah yang harus ditangani pemerintah kita. Jadi anak-anak Tuhan berhenti, ya, untuk tidak mengkritiki pemerintah, saudara. Ya, bagian kita berdoa bagi mereka. Ya, bagian kita mendoakan mereka supaya mereka diberi hikmat kebijaksanaan bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di bangsa kita, saudara. Doakan dengan suku-suku bangsa kita supaya mengalami pemulihan. Covid lagi belum selesai, datang lagi banjir. Nah, berapa lagi dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi itu lagi, saudara. Belum lagi dana untuk menanggulangi Covid ini, saudara. Ya, jadi mari kita sudah kasih, ambil bagian kita. Jangan hanya misalnya udah puas terima bantuan dari pemerintah, ya, dikasihnya bantuan dari pemerintah, ya ada sembako dibagi, ya. Apa tanggung jawab kita untuk negeri ini? Apa tanggung jawab kita untuk bangsa kita? Berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia dipulihkan, supaya Indonesia dilawat oleh Tuhan, supaya kegerakan Tuhan terjadi di bangsa kita, saudara. Doakan. Setiap kali saya berdoa, saya tidak pernah lupa berdoa bagi Indonesia. Bukan hanya ketika doa sahabat bersama-sama, ketika saya doa pribadi juga, saya berdoa mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi
Setiap pulau-pulau yang ada boleh dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Supaya penginjilan di pelosok-pelosok boleh diberkati oleh Tuhan. Doakan pemberitaan firman Tuhan yang sangat luar biasa pada saat ini secara live di mana-mana. Semua gereja Tuhan memberitakan Injil secara live. Doakan itu saudaraku, supaya tidak sia-sia, supaya setiap telinga yang mendengar boleh menerima anugerah dari Tuhan, boleh menerima mata rohani yang terbuka, sehingga mereka boleh kembali ke jalan Tuhan, saudara. Ya, itu doa. Ini yang dilakukan oleh Nehemia, saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia doa syafa'at. Nehemia sangat yakin sudah kasih Tuhan membela mereka pada masa kesukaran. Ke depan, saudara, kita nggak tahu, saudara, apa masih ada harapan untuk senang di dunia ini. Ya, tetapi menurut nubuatan Alkitab, ke depan ini bukan tambah enak hidup ini, tetapi tambah susah, tambah sukar. Kita ini sebentar lagi menghadapi masa-masa yang lebih sukar lagi. Jadi jangan pernah bayangkan, saudara, bahwasanya hanya enak-enak di dunia ini. Kalau sebentar lagi kita masuk kepada zaman yang sukar, bagaimana prinsip kehidupan kita? Siapkan sejak sekarang, saudara. Siapkan. Kalau hal-hal yang buruk seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab itu terjadi, siapkan seluruh hati kita. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan memelihara umatnya pada masa yang sukar itu. Orang bangsawan, raja-raja, orang terkemuka, orang-orang ternama, satu saat bisa menjerit menangis oleh karena kesukaran yang terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan yang teguh dalam hadiratnya aman terpelihara. Makanya kita selalu mencari hadirat Tuhan. Orang yang berlindung dalam hadirat Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan memelihara umatnya, saudara. Ya, Tuhan melindungi, Tuhan menaungi. Tapi siapa yang dilindungi oleh Tuhan? Yang bernaung dalam hadiratnya. Kalau dagingmu terlalu besar, bagaimana mungkin ada itu, saudara? Bagaimana mungkin kita bisa terangkat? Kalau dagingmu terlalu besar, bukan kilo ini, bukan kilo badan yang saya maksud, tidak. Keinginan daging, nafsu daging terlalu besar, gak mungkin bisa terangkat, saudara. Menahan diri perkara dunia gak bisa, ya. Menahan rokok gak bisa, menahan tuak gak bisa, menahan berkelahi gak bisa, menahan saudara, sakit hati gak bisa, saudara. Iri dengki masih ada, saudara. Panas hati, itu gak akan mungkin terangkat, gak mungkin. Itu yang benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan. Tentunya memang kita gak sempurna jatuh bangun, tetapi berusahalah kejar, saudara. Ada usaha dari kita untuk selalu dalam hadirat Tuhan, saudara, supaya kita terangkat bersama dengan Tuhan pada saat kejadian itu. Ketika antikris menyatakan diri, anak-anak Tuhan sudah disingkirkan. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam hadirat Tuhan tidak ikut dalam penyiksaan antikris. Siapakah yang tinggal dalam penyiksaan antikris? Mereka Kristen yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku, tidak menyembah setan, tetapi sudah dikasih, tidak juga sepenuh hati menjadi Tuhan. Ini yang disiksa antikris. Kalau orang dunia yang sama sekali tidak percaya, mereka tidak disiksa antikris. Mereka aman, damai, bahagia. Semua harta yang tertinggal milik anak-anak Tuhan yang terangkat dinikmati oleh mereka. Malupalah pemomino, benar kita ngatarang kafe perpomino. Begitu bilang mama koinnya. Nah, lalu dipakailah mobilnya. Benar dia akan lebih besok nih. Tinggal uangnya semua diambil. Ya. Tinggal sepeda motornya diambil. Enggak ada menunya. Udah sebulan mereka bertemu nggak di situ. Mungkin mereka lagi jalan-jalan ke Singapura dicuri. Itu dinikmati oleh orang-orang yang tertinggal. Jadi sudah kasih siapa yang benar-benar
yang suam-suam kuku. Ini yang paling menyakitkan, saudara. Makanya sapalah orang dunia aja. Sapalah penyembah setan aja. Sapalah ikut Tuhan segenap hati. Supaya kita tidak disiksa. Penyiksaan dari antikristus itu sudah dikasih. Sungguh tidak terbayangkan. Belum pernah terjadi seperti itu, saudara. Orang digoreng, hidup-hidup di dalam kuali sudah pernah terjadi. Pada zaman gereja mula-mula. Mati disalibkan terbalik, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, sudah pernah terjadi. Mati dibunuh sudah pernah terjadi. Yang belum pernah terjadi itu seperti mana sih? Gak bisa kubayangkan. Kira-kira seperti mana? Kan dalam hati saya, seperti mana lagi ngerinya itu ya? Sedangkan kejadian-kejadian kita lihat di negara-negara misalnya Cina yang mengiring Tuhan, disiksa, sudah kita lihat kan? Di penjara, dimasukkan di dalam di dalam es yang banyak, macam-macam, saudara. Tapi pada zaman sisa antikristus itu seperti mana lagi? Ya, kalau saudara tidak mau disiksa antikris nanti, lebih baik sekarang bekali diri. Amin. Lebih baik sekarang bekali dirimu supaya kita disingkirkan nanti. Karena ada waktu penyingkiran. Ya, pada masa antikristus memerintah, orang-orang kudus yang hidup dalam hadirat Tuhan, yang taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, itu sudah disingkirkan. Tetapi yang tertinggal itu yang dianiaya. Hanya dua pilihan pada waktu itu. Terima angka 66, menjadi milik antikris selamanya, ke neraka selama-lamanya. Hanya itu pilihan. Yang kedua, tidak mau terima, disiksa, dikejar-kejar. Gak bisa tinggal di rumah, tinggal di hutan dikejar. Kemana bersembunyi dikejar? Tidak ada tempat bersembunyian. Ingat kejadian ini, saudara. Ini kejadian ini hanya mengingatkan kita bahwasanya firman akan digenapi. Kalau saya sangat bersyukur akan kejadian ini, saudara. Lewat kejadian COVID ini, saudara, lewat PSBB, dihentikan beribadah, semakin mengingatkan saya akan firman Tuhan digenapi. Bagaimana satu saat di Kristus bekerja. Jadi justru bukan untuk menakutkan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, mari saudara cari wajah Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak waktunya bermain-main. Tidak waktunya kita suam-suam kuku dalam mengiring Tuhan. Ikut Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Di rumah saudara, jangan lebih banyak waktumu menonton sinetron. Ya, di rumah jangan lebih banyak waktumu sudah kasih main game. Jangan lebih banyak waktumu masak-masak, menikmati makan ini makan itu. Ya, makan bolehlah. Ya, semua kita harus makan supaya sehat. Tetapi janganlah karena kedagingan, saudara. Pengen mencoba ini, pengen mencoba itu, pengen coba ini, pengen coba itu, saudara. Ya, kapan kita berdoanya? Kapan kita renungkan firman-Nya, saudara? Ya, lebih banyak kita sudah kasih merenungkan firman dalam-dalam. Ya, walaupun saudara selama PSBB, justru menurut saya ada banyak orang berkata lama kali berlalu satu hari. Tetapi saya cepat-cepat sekali, sebentar udah lewat. Karena selalu kita isi, saudara. Sebentar berdoa, wah udah habis waktu. Berdoa sampai misalnya jam 8 sampai jam 9. Renungkan firman lagi udah habis waktu. Siap renungkan firman Tuhan sudah jam 11. Belum lagi ini, belum lagi itu. Ya, saudara, habis waktu. Besoknya lagi gitu. Jadi banyak sudah dikasih yang kita kerjakan dalam kerohanian kita sebenarnya kalau kita mau. Jadi kalau kita habiskan hanya ngobrol, nonton TV, main game, hanya masak-masak, saudara kasih. Itu belum menikmati hadirat Tuhan. Isi rumah kita dengan hadirat. Penuhi rumah kita dengan pujian perlimpahan kepada Tuhan. Ya. Penuhi, saudara, ya, dengan hadirat Tuhan. Pasang lagu-lagu di dalam rumah kita. Ya. Dikatakan di sini, saudara, Nehemia ayat 11 dikatakan. Saya baca bercepat. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara, Nehemia di sini sudah dikasih
berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, jemaat yang baik, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk hamba Tuhan gembalamu sendiri. Doakan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan limpahkan dengan pengharapan. Tuhan limpahkan dengan roh anugerah. Kalau Roh Kudus yang sudah mengendalikan, kalau hadirat Tuhan sudah mengendalikan hamba Tuhan, pasti firman akan disampaikan dengan hidup sehingga jemaat diberkati. Jadi butuh tumpangan doa, saudara. Jangan saudara pikir hamba-hamba Tuhan itu tidak ada tantangan dialami, ya. Capek memberitakan firman itu, apalagi saya selalu kita ya tiap hari. Ya. Tetapi Pak Gembala, saudara, setiap hari. Bayangkan setiap hari, saudara. Ya. Makanya kalau dia selalu serah, ya serah, nggak pernah berhenti, ya. Ya di situ talenta dia, ya. Udah malam khotbah, pagi-pagi lagi kasih renungan, saya bilang sekali-sekali Bapak berhenti, ya. Mumpung ada waktu, apalagi biar ada orang mendengar Injil, ya. Begini cara penginjilan. Pagi lagi mau renungan lagi, malam lagi, saudara kekasih. Setiap hari, bayangkan tiap hari. Kalau 2 kali sehari, ya. Sedangkan sekali seminggu 2 kali berturut-turut, jujur saya nggak sanggup, saudara. Saya sekali bisa seperti ini. Kadang-kadang ke minggu depannya saya udah nggak bisa, ya. Tenggorokan saya sakit, ya. Jadi untuk itu perlu ditopang, perlu didoakan, saudara kekasih. Ya, mungkin bagi orang yang silakan masuk, Bu, silakan masuk, silakan. Mungkin bagi yang tidak pernah merasakan, ya mungkin berkata, apa capeknya berkhotbah, apa capeknya berdoa, ya. Tetapi bagi yang mengalami tentunya tahu, saudara, ya. Untuk itu, mari doakan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, pada waktu itu jangan kita pikir Nehemia itu adalah seorang hamba Tuhan, pendeta seperti yang kita pikirkan, atau nabi atau imam. Enggak. Nehemia pada waktu itu adalah juru minum raja. Artinya seorang yang bekerja upahan di luar sana. Nah, enggak ada kaitannya dengan pelayanan. Dia seorang pekerja upahan, Nehemia pada saat itu. Tetapi dia sangat terbeban bagi bangsanya. Dia sangat terbeban bagi hamba-hamba Tuhan, saudara. Nah, dan kita lihat, saudara kekasih, Nehemia, saudara, ya, sangat luar biasa. Terus pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Terus Tuhan angkat dia, saudara. Nanti sampai Nehemia ini, saudara, diangkat menjadi bupati. Bayangkan, dari juru minum raja diangkat menjadi bupati. Oleh karena kesetiaannya, saudara, luar biasa. Sebentar kita baca Nehemia pasal 2 ayat 2 sampai 5. Silakan dibaca, Bu. Firman Tuhan, berkatalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi beruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku akan berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nah, puji Tuhan, kita lihat di sini, saudara, Nehemia pada waktu itu seorang juru minum raja. Tetapi Nehemia berani menyampaikan permohonan kepada raja. Jadi Tuhan buka jalan. Nah, raja melihat, kenapa mukamu muram? Kau gak ada sakit? Kenapa kau? Nah, kalau pada peraturan pada zaman kerajaan pada waktu itu, seorang bawahan tidak bisa meminta sesuatu kepada raja. Kalau nggak dihukum mati, nggak bisa. Jadi yang bisa itu beda seperti sekarang. Ya, kalau misalnya anak buah Ibu Dosma bisa minta sesuatu, itu sekarang itu, saudara. Kalau sekarang terbalik, ya, anak buah Tuhan sekarang yang takut kepada anak buah. Ya, suatu tersinggung nanti kita jaga perasaannya, iya kan? Ya, saya lihat seperti itu sekarang. Kita yang jaga perasaannya, ya, bukan dia yang kita marahi, dia marah-marah kita. Ya, itu saya alami juga itu di rumah, saudara.
kita yang dibentang. Ya. Jadi saudara, tapi pada saat itu saudara, bukan seperti itu. Kalau anak buah saudara, kalau dibilang datang, pergi, ambil ini, ambil. Kalau pergi kau sana, pergi, nggak bisa berbantah sekata apapun, menyampaikan sesuatu nggak bisa tanpa disuruh. Ya. Tetapi Nehemia memberanikan diri, mengutarakan bahwa tembok Yerusalem harus dibangun kembali. Dan saudara tahu, yang membakar itu tembok Yerusalem adalah mereka, musuh mereka. Saudara, mereka adalah tawanan pada saat itu. Tidak mungkin raja memenuhi permintaannya. Raja sangat membenci orang Israel, ya, sangat memusuhi mereka, kan tawanan pada saat itu, ya. Jadi tidak mungkin perkara sia-sia kalau itu dikatakan Nehemia kepada raja. Tetapi karena kedekatan Nehemia dengan Tuhan, dia beranikan, dia diurapi berkata-kata, sehingga Nehemia berkata, menceritakan semua masalah yang mereka alami. Lalu kemurahan Tuhan terjadi. Bayangkan, musuh mereka yang menghancurkan itu tembok, ya. Tetapi justru ketika Nehemia ada dalam hadirat Tuhan, raja itu mendukung, saudara kasih, pembangunan tembok Yerusalem yang sudah roboh. Jadi ingat, hadirat Tuhan sanggup mengubah hati yang bengis menjadi hati yang lembut. Hadirat Tuhan sanggup meruntuhkan keangkuhan hidup manusia menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirkan hadirat Tuhan di rumah. Kalau ada orang-orang yang sombong di rumah, kalau ada orang-orang yang tinggi hati di rumah, kalau ada orang-orang yang cuek kepada Tuhan, kurang ajar perkataannya kepada Tuhan, tundukkan dia di dalam hadirat Tuhan. Gak usah bantah, gak usah lawan, tundukkan dalam hadirat Tuhan. Ikat segala keangkuhan itu. Kendalikan dia di dalam hadirat Tuhan. Di dalam doa. Di dalam doa. Ikat semua. Kalau saudara melihat sepertinya udah ada orang-orang sombong di rumah, sudah orang-orang tinggi hati, ya, udah mulai gagah-gagahan gitu, ya, tundukkan dia dalam hadirat Tuhan. Rebut dengan sungguh-sungguh, ikat kekuatannya saudara, lawan dia dengan iman, doa dengan sungguh-sungguh, berperang dengan sungguh-sungguh saudara, maka semua itu akan runtuh. Itu yang dilakukan Nehemia. Raja yang bengis berubah menjadi lemah lembut. Lawan berubah menjadi pendukung. Tadinya lawan, ini lawan mereka yang menghina, yang merendahkan mereka, ya, yang menghancurkan tembok mereka, tetapi berbalik arah mendukung. Itulah yang dikerjakan Tuhan bagi mereka yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Maka kalau anak-anak Tuhan yang cinta hadirat Tuhan, gak usah pusing engkau dibenci. Enggak usah stres engkau direndahkan. Enggak usah. Tinggal duduk kau di kaki Tuhan. Pembelaan dari Tuhan akan datang. Dan sebaliknya, hati-hati selalu menyakiti orang yang suka berdoa. Kalau dia tidak pernah membalas, dia nggak pernah membalas. Dia hanya selalu berdoa, tetapi selalu engkau sakiti. Hati-hati, pembalasan dari Tuhan akan datang. Saya tidak mengancam. Tidak, tetapi itu kenyataannya, saudara. Untuk itu sudah dikasih dalam nama Yesus. Cari hadirat Tuhan. Jangan pernah sakit hati kalau engkau direndahkan orang. Jangan pernah merasa minder kalau kau tidak dihormati oleh siapapun. Tinggal engkau duduk di kaki Tuhan. Cari hadirat Tuhan, saudara. Cari hadirat Tuhan. Maka pembelaan Tuhan akan datang. Jangan musuhi dia. Dia selalu memusuhimu, selalu menjelekkanmu tanpa sebab, ya, selalu mengata-ngatai engkau di belakang tanpa alasan. Gak usah sakit hati dengan dia. Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik kepadanya. Tetap ramah tamah kepadanya. Cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat, sorga akan terbuka bagimu. Berkat yang luar biasa akan terjadi. Nah, luar biasa Tuhan itu, saudara. Ya, itulah yang terjadi kepada Nehemia ini, saudara. Ketika dia ada dalam hadirat Tuhan, musuhnya, raja yang bengis, ikut mendukung daripada
Nehemia saudara. Ayat 17 sampai 18 saya bacakan supaya cepat. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia di sini membagi bebannya kepada umat. Dia tidak bekerja sendiri. Dia bagikan beban itu kepada umat, kepada bangsa Israel, untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah terbakar. Tentunya tidak sanggup dibangun oleh satu orang. Mereka kerjasama. Nanti tuntaskan membaca kitab Nehemia ini ya, sangat luar biasa kitab Nehemia itu. Baca sendiri di rumah supaya saudara mengerti. Nah, ada bekerja sama mereka dengan kerja keras ya. Ada yang membuat kancing-kancing pintunya, ada yang membuat palang-palangnya, ada yang membuat tiang-tiangnya. Pekerjaan Tuhan itu kalau kerja sama ringan dikerjakan. Tapi kalau sendiri mengerjakannya sudah nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya percaya semua ini terjadi pelayanan ini karena ada kerjasama yang baik dari tim pelayan. Ya, kalau tidak ada WL nggak jalan ibadah. Ya, kalau tidak ada pemain musik bisa jalan ibadah tapi kurang nikmat. Ya kan saudara? Nah, ini semua dibutuhkan supaya bisa saudara. Ini saudara yang sering dilupakan ya. Kalau tidak ada membersihkan gereja ini, nggak nyaman kita ibadah. Karena ada seseorang yang selalu rela membersihkan. Ya. Jadi seringkali itu nggak dilihat oleh manusia. Tetapi ingat, Tuhan melihat. Dan Tuhan menghitung. Tuhan menghitung apa yang dikerjakan. Jadi semuanya ini karena kerjasama. Kita bersyukur karena kerjasama. Ini bisa tambah bagus ini saudara kasih naik secara langsung yang kita buat ini. Dulu kan macam-macam ya. Karena dinaikkan itu karena kerjasama para pelayan. Itu ide mereka saudara ya. Ide dari beberapa orang pelayan di Balige. Kita buat lagi nih Pak, kita buat kayak gini, kita naikkan ya. Ini salah satu Pak Tambah ya, Pak Pania ya di sana usul mereka itu saudara. Kita naikkanlah. Nah, kita naikkan supaya bagus ini rekaman kita. Jadi semua punya beban. Nah, bahkan biaya didukung, saudara. Nah, jadi itu karena kerjasama. Kalau kita kerjasama melakukan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan cepat berkembang, akan cepat disebarluaskan, saudara. Injil kerajaan itu, saudara. Itu yang dilakukan oleh Nehemia, saudara. Mereka kerjasama, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena tidak sempatnya, ya, sebenarnya sangat luar biasa kehidupan yang dialami Nehemia ini. Tapi seperhatikan waktu, ya. Jadi, saudara, tapi nggak apa-apa lah nanti terlambat kami. Oh, nggak pernah terlambat ya. Nggak terlalu kejar lagi rupanya. Ada saya lupa jam 10.30 ya di sana. Nah, jadi kita lihat, saudara. Ketika mereka sedang membangun, jangan kita pikir, saudara, kalau seseorang hidup dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam kebenaran, dengan tulus, dengan kasih, melayani Tuhan, tidak ada tantangan. Nehemia ini dengan sepenuh hati, tanpa ada embel-embel pikiran yang lain. Tulus dia hanya supaya tembok Yerusalem yang sudah terbakar, terbangun kembali. Dengan kerja keras, dengan mati-matian, dengan doa dan puasa, mengumpulkan semua umat yang mau terbeban untuk membangun, saudara kasih. Tetapi saudara tahu, raja sudah mendukung. Ada-ada aja saudara menjadi tantangan. Tiba-tiba datang Sanballat dan Tobia, ya, untuk menghalangi pembangunan itu. Marah, diolok-olok mereka, dihina mereka, saudara kasih, dihalang-halangi. Jadi saudara, bukan berarti kalau kita berniat baik tidak ada tantangan. Justru seringkali ketika ada niat yang baik kita kerjakan, ketika kita bertekad melakukan kebenaran, ketika kita bertekad menghidupi
disinilah keteguhan daripada Nehemia. Dia tidak goyah. Apa yang sering membuat kita gagal, saudara? Kita sudah mulai pekerjaan yang baik dengan hati yang tulus, dengan hati taat, dengan hati yang penuh sukacita. Tetapi di tengah jalan kita terbentur dengan keadaan, dengan masalah, dengan tantangan. Di situ kita menjadi ciut. Disitulah tidak terjadi mujizat itu. Disitulah jadi terhalang mujizat itu. Padahal sebenarnya sudah dekat. Sudah dekat kian mujizat itu sama kita. Tetapi selangkah lagi, saudara, kita jadi berputar arah kembali ke belakang. Seolah-olah seperti ini. Berkat ini sudah di depan saya 1 meter lagi. Ya, sudah. Tetapi ada tantangan. Berkat itu belum kita lihat. Tantangannya kita lihat. Kita berputar ke belakang. Kita tinggalkan itu berkat. Makanya gak pernah jadi. Gak pernah jadi sama kita, saudara. Selalu kita ada berputar-putar. Berputar-putar, melangkah maju, mundur. Melangkah maju, mundur. Ya, makanya gak pernah kesampaian, saudara. Berputar-putar, berputar-putar. Maju, mundur, maju, mundur. Tidak pernah terjadi mujizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi Nehemia, ketika ada tantangan, Sanballat dan Tobia datang mengolok-olok mereka, datang menghina mereka, datang merendahkan mereka, datang marah-marah menghalangi pembangunan itu. Tetapi Nehemia punya tekad yang kuat untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh sampai tuntas mereka bangun, saudara. Dan ketika sudah kekasih Nehemia selesai membangun tembok Yerusalem itu, sedang dalam pembangunan hampir selesai. Lihat, saudara, ketika kita memikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memikirkan kita. Nehemia diangkat menjadi bupati. Raja kafir itu yang mengangkat, bukan umat pilihan. Raja itu bukan bangsa Israel, tetapi dia adalah orang kafir, saudara, penyembah berhala. Tetapi Nehemia diangkat menjadi bupati. Jadi jangan katakan, kalau aku gak mungkin diangkatnya, dia benci kepadaku, dia orang yang tidak percaya Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, dia sangat memusuhi aku, dia sangat benci kepadaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hati yang bengis, penyembah berhala, musuhmu sekalipun, bisa dibuat Tuhan menjadi pendukungmu paling depan. Haleluya. Bisa itu menjadi pendukungmu. Yang tadinya dia orang yang sangat memusuhimu, yang tadinya dia orang yang sangat merencanakan kegagalan dan kehancuranmu. Tetapi ketika Tuhan bekerja, dia berbalik arah menjadi pendukungmu. Siapa yang mengerjakan? Tuhan. Itu datangnya daripada Tuhan, saudara. Nah, jadi yang penting itu cari hadirat Tuhan. Itu yang dialami Nehemia, saudara. Selesai dia bekerja keras, mungkin sepenuh gajinya tidak ada dinikmati sepeser pun. Dituangkan semua itu pembangunan pekerjaan Tuhan itu, pembangunan Yerusalem yang sudah roboh itu, saudara. Tetapi Tuhan tidak buta. Tuhan punya mata. Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh Nehemia. Kerja keras Nehemia diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya dia diangkat menjadi pejabat di negeri itu, menjadi bupati. Bukan seperti sekarang, saudara, promosi diri, menghabiskan uang miliaran supaya dia jadi bupati. Nehemia tidak mengeluarkan uang sepeser pun, saudara. Dia hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Dia hanya melakukan hal-hal yang baik, saudara. Dia hanya melakukan apa menjadi kewajibannya kepada raja. Dia melakukan dengan taat dan setia. Tapi pengangkatan datang. Makanya firman Tuhan berkata, pengangkatan datangnya bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara, bukan dari selatan. Pengangkatan itu datangnya daripada Tuhan. Itu yang saya pegang sejak saya lahir baru. Pengangkatan itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara, bukan dari selatan. Pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Itu yang saya tanam di hatiku dalam-dalam, saudara. Pengangkatan itu bukan dari manusia, tetapi pengangkatan itu datangnya daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun yang sanggup merendahkan engkau. Amin. Kalau Tuhan sudah mengangkatmu, siapapun tidak sanggup menghamba engkau diangkat. Makanya yang perlu itu perkenanan Tuhan. Hati Tuhan yang perlu kita rebut. Rebut hati Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung. Kalau ikut Tuhan, jangan pernah tanggung-tanggung. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati.
dengan sekuat tenaga, dengan sedaya mampu kita, dengan ketaatan yang mutlak. Suka atau tidak suka firman itu, lakukan. Sakit atau tidak sakit bagi daging, lakukan saudara. Ya, sama seperti anakku si anugerah saudara, sakit bagi dagingnya. Pertama sekali saudara, dia gajian pada bulan 5, ya, pada bulan 5 dia kan masih bekerja 8 hari. Jadi gajinya masih seperempat. Pada waktu itu 3.500.000. Lalu dikatakan kepada saya, "Mak, buah sulungku ininya pertama kali aku gajian." Iya memang nak, menurut firman Tuhan itu dia buah sulung. Menurut firman Tuhan. Tetapi nggak ada salahnya kalau kau kasih yang terbaik kepada Tuhan. Kasih gaji full bulan depan, saya bilang. Gitunya mak. Jadi bukan buah sulung kan sekarang dia buah sulung. Ini baru pertama kali aku gajian. Kan gak berdosa bukan katanya? Sebenarnya tidak. Kalau kau kasih pun itu buah sulungmu, ya sebenarnya kau gak berdosa. Tetapi kau tidak kerugian apapun kalau kau kasih yang terbaik kepada Tuhan. Kasih gaji full kepada Tuhan, saya bilang. Tanpa sepeser pun kau nikmati. Jadi bagaimana caranya? Bulan depan saya bilang, ya. Jadi harusnya bulan 5. Enggak, yang gaji bulan 6. Gaji full, saya bilang, ya. Nah, bulan 5 terus saya lupa, ya bulan lalu itu mungkin, ya. Jadi bagi daging sakit. Pas dia bilang sama saya, "Ma, nomor rekening saya lihatlah, Ma, kosong. Uangku di sini lihatlah, Ma, tengoklah, nggak ada. Jadi aku masih membeli ini, peralatan laptopku belum ada. Perlu nih untuk peralatan laptop. Nah, kalau misalnya aku pulang ke Jakarta dan dipanggil, sewa rumahku dari mana? Makanku dari mana? Nggak mungkin lagi dari mama aku minta, aku sudah kerja." Ya, saya bilang Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkatimu. Kasih gaji full, saya bilang, bukan gaji yang seperempat itu. Nah, ada banyak orang saudara lalu dia kasih. Lalu saudara sesudah dikasih bulan depannya kan harusnya dia udah dipanggil bulan ini. Lalu ada lagi saudara, ya, ditelepon lagi dari kantornya. Ternyata diperpanjang libur mereka kerja di rumah sampai bulan 7 akhir. Jadi saya bilang, "Ma, ada kabar baik, aku bisa kerja lagi di rumah, ya, bulan 7 akhir." Kan tertutupi kan biayamu, saya bilang. Begitulah cara Tuhan itu bekerja karena kau taat. Jadi saudara, ada sakit bagi daging. Memang sakitnya bagi daging saudara. Kalau dipikir-pikir, ada sudah kasih orang sekedar membela diri gitu. Pernah ada seseorang, gak perlu saya sebut namanya, dulu jemaat. Dia punya kebun kopi, nanam kopi entah berapa ribu batang, ya. Lalu panen yang pertama katanya buah sulung. Buah sulung itu paslah ada yang merah 10 biji. 10 biji panennya buah kopi ini, ya. 10 biji. Nah, dikumpullah satu minggu itu pullah menjadi 1 takar kopi itu. Nah, diantarlah ke gereja. "Bu, ini buah sulung kopi kami." Itu kalau mau membela diri. Buah sulung sebenarnya bukan seperti itu. Buah sulung sebenarnya panennya itu panen pertama. Itu belum panen namanya. Ya. Nah, jadi saudara, kadang-kadang seringkali anak-anak Tuhan itu membela diri, saudara. Memang sakit bagi daging. Sakitnya bagi Nehemia untuk membangun pembangunan Yerusalem itu. Mungkin dihabiskan seluruh apa yang ada padanya, ya, untuk membangun itu. Tetapi Tuhan perhitungkan, saudara. Tuhan perhitungkan, saudara kasih. Tuhan tidak pernah buta melihat apa yang kita kerjakan, saudara kekasih. Haleluya. Haleluya. Nah, mari belajar taat kepada Tuhan, saudara kekasih. Demikian juga misalnya dalam membayar persepuluhan kita. Bayar persepuluhan kita supaya tingkap langit di sorga terbuka. Bukan ketika kita kelimpahan, justru di saat kekurangan, saudara kasih. Bayar persepuluhan kita, saudara kasih, dengan benar. Percis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Percis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. 1/10 dari setiap berkat yang kita terima. Dari semua apapun berkat yang kita terima, saudara kasih. Lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi ketika kita, saudara kasih, memakai pikiran kita, ya, kadang-kadang, saudara kasih, ketika kita kecewa, kita nggak tahu. Kerannya tertutup, saudara. Keran-keran itu tertutup. Bagaimana supaya keran itu tertutup? Cari firman Tuhan. Apa yang mau kita kerjakan supaya keran itu terus terbuka
kehidupan kita. Haleluya. Nah, mari saudara kasih, mari kita seperti Nehemia ini yang tidak kenal menyerah. Jangan gampang ciut menghadapi tantangan apapun di rumah saudara, di pekerjaan, di perekonomian kita. Lawan segala tantangan itu saudara. Hadapi segala kemustahilan. Lihat campur tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.